Shalom, senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam program pelajaran yang sungguh sangat memberkati kita, yaitu Bible Study Online CK7. Saudara, kita akan masuk di kitab yang baru, yaitu kitab 1 Tawarikh, dan nanti dilanjutkan 2 Tawarikh. Setelah kita belajar kisah raja-raja Israel dan Yehuda, kita diingatkan kembali bagaimana manusia ada di dunia sampai nanti kepada kerajaan Israel ada. Nah, sebenarnya secara singkat, arti kata tawarikh itu mengulang kembali atau arsip. Catatan-catatan kehidupan orang-orang pilihan Tuhan dari sejak masa Adam, ya, diciptakan Tuhan, sampai masa Abraham, orang pilihan Tuhan, nanti sampai kepada raja-raja Israel. Diungkapkan kembali, diceritakan kembali. Nah, mengapa ada kitab Tawarikh, saudara? Nanti akan saya jelaskan. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta Tuhan mengurapi kita, menjamah kita, supaya apa yang kita baca, kita pelajari, kita mengerti. Dan kita mengambil rema di dalamnya. Kita hampiri Tuhan, saudara. Kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur, kasih setiamu, sebab kau baik, kau sangat baik, dan teramat baik. Kami mau bersyukur, kami mau memujimu. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur
seluruh bumi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi, dimuliakan atas seluruh bumi. Hanya nama-Mu yang kan Engkau Syukur hanya nama-Mu Yesus, kami bersyukur yang ditinggikan, kepadamu, dimuliakan, kami muliakan disanjung-sanjung. Kinamaya Syada ya Rabu, Jiwa kami merindukan, ya Ralaba, ya Ralaba, jiwa kami merindukan Kinamaya Syada, kami menyembahmu, ya Ralaba, Kinamaya Syada, ya Raba, ya Si, ya Raba, ya Syaka, ya Raba, ya Ralaba Rabu. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang seperti-Mu.
sepertimu, tiada yang sepertimu. Ini pengakuan kami ya Tuhan, anak-anak-Mu, bahwa tidak ada Allah seperti Engkau. Tidak ada pribadi yang menyamai Engkau. Engkau sumber pengharapan kami, Engkau sumber pertolongan kami. Terpercaya dan sungguh terbukti bahwa Tuhanlah yang selalu memegang, menopang hidup kami. Sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami ya Tuhan, urapi kami supaya kami mengerti firman-Mu. Dengan mengerti, kami semakin mengenal Engkau. Urapi kami, jamah kami Roh Kudus. Urapi hamba-Mu menyampaikan pesan dan pembelajaran ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin, amin. Kita akan membuka dalam kitab 1 Tawarikh, saudara. Nah, seperti pengantar saya tadi bahwa dalam 1 Tawarikh ini, kita akan belajar mulai dari sejak Allah menetapkan, menciptakan Adam, lalu memilih Abraham, ya, keturunan-keturunannya, nanti pada sampai kepada raja-raja di Israel. Saudara, kitab 1 dan 2 Tawarikh itu sebenarnya sebagian besar ini berisi tentang kejadian-kejadian yang telah diceritakan di kitab Samuel, baik 1 dan 2 Samuel, maupun kisah raja-raja, baik 1 dan 2 raja-raja. Namun dari sudut pandang yang berbeda, kitab Tawarikh menyajikannya. Jadi Tawarikh itu sebenarnya arsip yang dibacakan kembali, diuraikan kembali kepada bangsa Israel, orang pilihan Tuhan, sampai kepada kita pada zaman ini. Namun dari sudut pandang yang berbeda dari kitab Samuel dan kitab raja-raja. Kita melihat berapa banyak perikop yang ada di 1 Tawarikh ini ya saudara. Alkitab mencatat ada 4 perikop, mulai dari daftar keturunan Adam sampai Abraham. Lalu keturunan Abraham dilanjutkan dengan keturunan Esau dan raja-raja Edom. Namun tidak semua kita baca karena isinya itu nama-nama orang saudara ya. Bukan masalah nggak penting, tapi kita ambil manfaat dan inti sarinya saja. Nah mari kita baca dulu dalam 1 Tawarikh pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Adam, Set, Enos. Ini mengawali daftar keturunan Adam. Ya, lalu ayat kedua, Kenan, Mahalalel, Yared. Ayat 3, Henok, Metusalah, Lameh. Lalu ayat 4, Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nah ayat 5 sampai 24 itu menjelaskan rinci-rincinya keturunan Yafet, keturunan Ham, dan keturunan Sem. 3 leluhur yang lahir dari Nuh. Ingat pada waktu kejadian Bahtera, ya, air bah melanda seluruh bumi, hanya 8 orang yang diselamatkan, yaitu Nuh, istrinya, 3 anaknya, dan 3 menantunya. Nah 3 anaknya itu adalah Ham, Sem, dan Yafet, atau Sem, Ham, dan Yafet. Ini daftar keturunan Adam ya sampai kepada Nuh dan keturunannya. Saudara lihat, pencantuman nama-nama atau daftar keturunan di dalam kitab ini, kitab Tawarikh ini mempunyai banyak tujuan sebenarnya. Namun mari kita baca ya, kita pelajari satu persatu. Begini saudara, daftar keturunan ini bermaksud menghubungkan kembali para buangan yang kembali bersama dengan nenek moyang mereka, itu diurutkan kembali. Ingat ya, peristiwa bagaimana kita sudah belajar, orang Asyur, kerajaan utara Israel 10 suku dibuang ke Asyur. Itu lenyap saudara. Daftarnya lenyap ya, sampai sulit untuk ditemukan kembali. Tetapi keturunan Yehuda
dua kerajaan, dua suku Yehuda dan Benyamin, ya, itu diurut kembali. Diurut kembali. Nah, kitab Tawari ini akan mengurutkan kembali keturunan ini pasca pembuangan. Supaya apa? Supaya mereka betul-betul kembali kepada track semula. Ya, tentang penebusan Allah. Ya, tentang penebusan Allah. Hubungannya dengan nenek moyang mereka sejak dari Adam. Ya, diurutkan kembali. Gitu. Sampai kepada apa? Ketika Allah menolong mereka menemukan kembali tentang kesadaran atas asal-usul dan warisan rohani bangsa Israel. Khususnya kerajaan selatan. Ya, ini tujuan pertama kenapa kitab Tawarikh ditulis. Yang kedua, saudara, menyatakan bagaimana Allah memilih dan memelihara kaum sisa. Kaum sisa dari orang-orang yang sudah binasa di Babel, ya, binasa di padang gurun, ya, orang-orang yang dihukum Tuhan, ya. Sekarang ada kaum sisa, orang-orang yang tidak turut dihukum oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya Allah dalam pemeliharaannya terhadap umat pilihannya itu diawali kembali, dimulai kembali. Sehingga nanti jati diri bangsa Israel itu jelas. Ini tugas atau tujuan kitab Tawarikh. Yang ketiga, menolong keluarga-keluarga Israel untuk dapat menetap kembali di suatu tanah sesuai dengan kepemilikan atas janji Allah. Khususnya kepada Abraham. Ya. Keluarga mereka yang tadinya tercerai-berai, masuk dalam pembuangan, itu kembali diurutkan oleh Tuhan, dikembalikan untuk menetap di suatu tanah perjanjian. Dan nanti akan keluar satu suku Lewi yang akan melahirkan para imam yang akan memimpin bangsa Israel. Pasca raja-raja, itu ya, pasca raja-raja nanti untuk apa? Untuk datang kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya bangsa ini terpelihara. Bukan hanya jasmaninya, bukan cuma dapat tanahnya, bukan dapat warisan harta bendanya saja, tapi warisan kerohanian atau iman itulah yang akan terpelihara. Karena nanti ada suku Lewi yang akan memimpin mereka. Dan sasaran akhirnya apa, saudara? Nanti Tawarikh akan menelusuri keturunan yang melaluinya Allah akan membawa keselamatan bagi dunia ini. Dari mana? Catat baik-baik, saudara. Keselamatan itu jelas runtutannya. Ya. Ketika Adam diciptakan berbuat dosa, sampai nanti di Kejadian 12 Allah menemukan satu tokoh Alkitab. Satu sosok yang membuat Tuhan mempersiapkan manusia ini. Diberi janji supaya lewat dia dan keturunannya lahir juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dan tokoh itu adalah Abraham. Makanya dalam satu perikop pertama ini keturunan Adam sampai kepada Abraham. Karena tiba-tiba di pasal 12 dari kitab Kejadian muncul satu nama yang sungguh sangat nanti menjadi founding father bagi lahirnya bangsa Israel. Siapa itu? Abraham. Dari Abraham nanti lahir bangsa, yaitu Israel. Dan dari keluarga Israel terpilih satu suku, Yehuda. Dari Yehuda nanti melahirkan satu manusia namanya Daud. Ya, dari Daud nanti lahir Yesus Kristus. Sebab kalau kita Natalan katanya nyanyi ya saudara ya, Yesus anak Daud. Itu jelas. Saudara tahu nyanyian itu mengambil sejarah dari penelusuran asal-usul bangsa Israel sampai kepada Mesias dari kitab Tawarikh. Dan dari Mesias nanti akan melahirkan, membawa penebusan bagi seluruh umat manusia. Sekarang kita mengerti mengapa ada kitab Tawarikh. Ya, menelusuri kembali asal-usul hidup manusia sampai kepada Abraham, orang pilihan Tuhan, bapak orang beriman,
sampai nanti kepada Israel, bangsa pilihan Tuhan, sampai nanti kepada suku Yehuda yang akan dipilih Tuhan untuk melahirkan raja-raja. Keluarlah Raja Daud, ya. Daud nanti keturunannya melahirkan Mesias, raja di atas segala raja. Dan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan binasa, melainkan boleh hidup yang kekal. Sebab apa? Yesus adalah juru selamat. Makanya belajar kitab Tawarikh, kita mengerti sejarah manusia sampai kepada sejarah penebusan umat manusia. Nah, kalau kita baca semuanya saudara, dari ayat 1 sampai nanti ayat ke-54. Ya, ayat 1 sampai 54, khususnya sampai pada ayat 32 saudara. Ini memunculkan nama-nama sebenarnya yang pernah tertulis di dalam Kejadian pasal yang kelima. Kejadian pasal yang kelima. Jauh kita melompat kitab Kejadian, kitab pertama kali dalam Alkitab kita. Hal ini menunjukkan apa? Penulis Tawarikh percaya bahwa pasal-pasal pertama dari kitab Kejadian adalah sejarah yang dapat diandalkan dan bukan sekedar dongeng atau legenda. Oh, Alkitab kita itu selain suci, kebenarannya tidak dapat disangkal lagi dan apa? Cerdas, saudara. Dituliskan, dikisahkan di Kejadian pasal yang kelima. Diuraikan kembali di 1 Tawarikh, pasal-pasal berikutnya. Di sana sedang memberikan sebuah pelajaran bahwa benar, nyata, sungguh bahwa Allah berkarya sejak zaman Adam sampai kepada bangsa Israel. Nanti sampai kepada Yesus Kristus, sampai kepada umat manusia. Alkitab kita itu betul-betul benar dan dapat dipercaya. Kisah ini diawali dari apa? Pulangnya bangsa Israel dari pembuangan. Kenapa ini harus diceritakan kembali, saudara? Sebab selama 70 tahun kerajaan selatan dibuang ke Babel. Jati diri bangsa Israel itu hancur. Ingat, kalau saudara ingat ketika saya sampaikan di 2 Raja-Raja pasal yang ke-20, kita belajar kan? Nubuatan Yesaya kepada Hizkia. Bahwa keturunannya akan dibuang ke Babel karena Hizkia memamerkan kekayaan kepada bangsa Babel. Dan itu terjadi. Setelah genap 70 tahun mereka kembali. Tetapi jati dirinya hancur. Dari anak raja, umat pilihan Tuhan, jadi sida-sida di Babel. Budak di Babel. Dan ini malah masalah besar buat mereka. Mereka mungkin bertanya-tanya, masihkah Allah menganggap mereka sebagai umatnya? Apakah mereka masih terhisap di dalam janji-janjinya? Membuat mereka ragu-ragu. Mereka bertanya-tanya dalam diri mereka. Mungkin satu dengan yang saling berdiskusi. Kita umat buangan ini. Ya, diizinkan kembali ke Yerusalem. Ke Israel, tanah perjanjian. Tapi masihkah Allah menyertai kita? Makanya wajar jika mereka putus asa dalam keterpurukan itu. Tapi puji Tuhan, melalui kitab Tawarikh, ya, silsilah mereka diungkapkan kembali. Tawarikh ingin memberikan sebuah keyakinan dan bukti bahwa bangsa Israel pasca pembuangan adalah masih menjadi bangsa istimewa di hadapan Tuhan. Ini tujuan kitab Tawarikh. Sekarang kita mengerti. Ya, bukannya sekedar arsip dibacakan kembali, ditulis kembali, tapi punya tujuan yang luar biasa supaya jati diri bangsa Israel tetap percaya, tetap beriman, mengandalkan Tuhan, bahwa mereka adalah bangsa pilihan Allah yang istimewa. Ini tujuan utamanya, saudara. Nah, mari kita lihat silsilahnya dimulai dari mana. Ada 3 bagian utama, saudara. Yang pertama, dari keturunan Adam. Dalam kaitannya Adam sampai Nuh, Israel ditempatkan sebagai apa? Bagian dari umat manusia yang menikmati berkat sekaligus kutuk. Ya. Ingat, sejak dari Adam sampai Nuh, kata bangsa pilihan itu belum ada. Jadi, Israel sudah menjadi embrio. Sudah menjadi calon
Ya, kalau dalam kelahiran udah jadi janin sebenarnya, tapi belum lahir. Mereka masuk dalam peristiwa bagaimana Allah memberkati, tapi juga Allah yang mengutuk. Karena manusia berbuat dosa, maka keluar air bah. Mereka sama seperti manusia yang lain. Belum dijadikan sebagai bangsa pilihan. Walaupun sudah jadi embrio atau benih atas perjanjian Allah. Nah, bersamaan dengan itu saudara, Allah memilih dengan jelas garis keturunan Set dan Nuh. Ya. Dari 3 anak Nuh ini, nanti yang akan mewarisi menjadikan Israel itu lahir ke dunia, itu dari Nuh, Set. Nuh dan Set. Beda dari orang-orang sezamannya. Karena keturunan Set nanti itu bergaul akrab dengan Tuhan. Dengan demikian, bangsa Israel adalah bangsa manusia biasa. Ingat ya, sebelum nanti dipilih, manusia biasa. Diberkati kalau taat, dikutuk kalau memberontak kepada Tuhan. Israel masih menjadi manusia biasa seperti bangsa-bangsa lain. Namun, keistimewaan mereka adalah merupakan bagian dari leluhur mereka yang terhormat, ya, dari umat pilihan Allah. Karena dengan jelas Nuh, Set nanti menurunkan keturunan-keturunan terpuji yang takut akan Tuhan, yang mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan. Yang kedua, sisilahnya apa? Anak-anak Nuh. Ya, ayat 4 sampai 27 kita nggak akan baca semuanya, saya akan jelaskan saja. Itu anak-anak Nuh itu disampaikan. Ayat 4 mencatat urutan dari apa? Sem, Ham, dan Yafet. Namun penjabarannya itu dibalik. Ingat ya, penjabarannya Sem, Ham, Yafet. Gitu. Namun nanti penyebutannya saudara akan dibalik. Ham, ya, Yafet, Ham, dan Sem. Apakah Alkitab lalai atau nggak sengaja membalik urutannya? Enggak, saudara. Memang disengaja. Nanti akan kita pelajari. Di dalam penulisan kitab Tawarikh, itu biasa kita temui membalikkan urutan nama. Menempatkan orang yang dikenan Allah pada urutan terakhir. Catat baik-baik itu. Ya. Kalau di awal apa? Disebut apa? Anak-anak Nuh adalah Sem, Ham, dan Yafet. Kan Sem di depan tuh, Sem, Ham, dan Yafet. Tapi nanti dalam penjabarannya, peristiwa-peristiwa yang sudah dialami oleh 3 anak Nuh itu, nanti dibalik urutannya. Disebut Yafet dulu. Baru Ham. Setelah itu Set. Jadi jangan heran, kok di atas Sem dulu, kok di bawah Sem belakangan. Kitab Tawarikh punya ciri seperti itu. Mengapa? Mengapa Sem ditaruh di urutan yang terakhir? Karena Sem adalah orang yang dikenan Tuhan. Dari semua keturunan Sem, nanti ditemukan Abraham adalah yang dipilih Tuhan secara khusus. Nanti kita baca dalam ayat 28 sampai ke 33. Itu keturunan Abraham. Dari mana? Sem. Makanya bangsa Israel itu disebut sebagai bangsa Semit. Semit. Kenapa Semit? Karena urutannya jelas. Lahir dari Sem. Kenapa Sem? Karena dari 3 anak Nuh yang berkenan kepada Allah itu Sem. Ya, Ham diberkati. Ya, Yafet diberkati. Tapi terhadap umat pilihan Allah, Tuhan pakai jalur Sem. Makanya orang Israel disebut sebagai bangsa Semit. Ya, Semitik. Itu keturunan Sem langsung. Yang ketiga saudara, kita lihat keturunan Abraham. Ayat 28 sampai 34a. Urutannya apa? Keturunan Abraham pun dibalik. Ya. Dari Ismail, Ishak. Lahir pertama kali Ismail, anaknya Hagar. Tapi bukan anak perjanjian. Lahir berikutnya adiknya Ishak. Sama juga nanti keturunan Esau juga. Keturunan Ishak, Ishak akan
Dibalik dari Esau ke Yakub. Jadi kalau dari Abraham disebut Ismail dulu, baru Ishak, tapi dibalik berkatnya, ya kan? Yang diutamakan siapa? Ishak, yang terakhir. Anak Ishak, Esau dan Yakub, Israel. Mana yang didahulukan? Esau. Belakang siapa? Yakub. Jadi orang yang belakang ini dipakai Tuhan, ya, untuk apa? Menyatakan bahwa ini akan jadi tolok ukur. Ini akan menjadi cikal bakal bangsa pilihan. Sebab apa? Anak dari Abraham, ya, Ishak dan Ismail, ya, dan Ishak itu. Ishaklah nanti lahir karena perjanjian. Suatu mujizat. Begitu Ishak lahir, melahirkan Yakub. Dari Yakub namanya diubah jadi Israel. Yang nanti akan menjadi cikal bakal umat pilihan Tuhan. Ini cara mengaturnya kitab Tawari seperti itu. Nah, hal ini mengingatkan kita, saudara, bahwa bangsa Israel tidak seperti keturunan-keturunan Abraham lainnya. Israel bukan keturunan dari Ismail. Sebab Israel lahir dari Ishak. Ishak ke Yakub, bukan ke Esau. Dan dari Yakub nanti keluar walaupun 13 anak. Satu perempuan namanya Dina. Tapi yang tercatat sebagai pewaris, ya, janji-janji Allah dari Abraham kepada anak-anaknya adalah 12 suku Israel. Baik Ishak maupun Yakub hidup atas janji-janji Allah. Ini bukan karena kelahirannya atau alamiahnya, atau hak berdasarkan urutan kelahiran belaka. Tapi ternyata Allah memilih orang yang hidupnya benar. Dan kok ya kita bisa melihat yang terakhir itu yang hidup benar gitu loh. Ya. Yang disebut terakhir itu yang hidup benar. Tadi Sem, ya, yang terakhir. Lalu Ishak yang terakhir. Yakub juga yang terakhir. Karena itu ke-12 suku Israel pun harus menghayati keutamaan mereka. Bukan karena keturunan belaka, tapi karena pilihan Allah yang memungkinkan mereka hidup berbeda dengan keturunan-keturunan Abraham yang lain. Pelajaran pertama buat kita begini. Yes, kita sama dengan manusia yang lain. Seperti Israel sebelum zamannya Abraham. Sama seperti orang-orang lain. Tapi ingat, Allah punya keputusan untuk memilih kita, saudara dan saya. Dibedakan menjadi istimewa karena kita bangsa pilihan, orang-orang pilihan. Surat Petrus dengan tegas mengatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah. Supaya apa? Melakukan perbuatan-perbuatan baik, memberitakan kasih karunia Allah. Dan banyak orang percaya kepada Yesus dan diselamatkan. Lewat siapa? Lewat saudara dan saya. Kalau zaman dulu lewat Israel, bangsa pilihan Tuhan. Supaya bangsa-bangsa lain diselamatkan karena pilihan Allah itu. Nah, dari satu Tawari ini kita melihat bagaimana runtutan sejak dari Adam sampai Abraham dan melahirkan keturunan-keturunan berikutnya itu diungkapkan kembali, diceritakan kembali supaya Israel percaya diri, pulih jati dirinya setelah dibuang 70 tahun ke Babel. Kadang-kadang saudara, masa-masa hukuman Allah, didikan Tuhan, itu kadang membuat kita terpuruk. Sama seperti Israel, Yehuda terpuruk di Babel. Kadang kita merasa bahwa masihkah Tuhan mengasihi kita? Masihkah Allah berbelas kasihan kepada kita? Aku sudah berbuat dosa. Aku mengalami pembuangan. Aku dikucilkan. Aku dihukum Tuhan. Yes. Dosa itu akibatnya hukuman Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memberikan masa penghukuman selesai, kita bertobat seperti Israel kembali ke tanah kelahirannya, tanah perjanjiannya dari Babel itu. Dan mereka harus dikuatkan kembali. Jati diri mereka dikuatkan kembali. Sama seperti kita. Selama kita masih tercatat dalam kitab kehidupan, kadang kita masih tergelincir oleh karena dosa. Allah menghukum.
Allah cambuk kita, jewer kita. Kita mengalami masa-masa penghukuman itu, berdiam diri, ya, bertobat, merendahkan hati di depan Tuhan, mencari wajah Tuhan. Dan saudara tahu, kalau masa penghukuman selesai, Allah perlu menguatkan diri kita. Lewat apa? Ingatan tentang siapa kita. Seperti kitab Tawarikh memberikan peringatan kepada bangsa Israel. Siapa kalian? Kamu itu umat pilihan Tuhan. Sejak dari Adam sampai Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Yesus Kristus. Kamu itu umat pilihan Tuhan. Dari belajar kitab Tawarikh kita tahu sekarang. Bagaimanapun juga kita adalah umat pilihan Tuhan. Kalau dari Tawarikh itu dari jalur darah dan daging. Darah dan daging. Tapi kita bukan keturunan Israel secara darah daging. Kok kita disebut sebagai umat pilihan? Dari jalur mana? Jalur Yesus Kristus. Galatia bilang begini, saudara. Pasal yang ketiga. Ya. Siapa yang percaya kepada Kristus adalah anak Abraham. Dan berhak terima janji Allah. Kalau di Tawarikh, anak Abraham lewat jalur darah daging. Kalau kita, keturunan Abraham karena jalur iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu dahsyatnya Alkitab kita dan hebatnya pemilihan Tuhan atas orang Israel dan kita yang percaya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan itulah pentingnya kitab Tawarikh supaya kita diingatkan kembali. Saudara dan saya adalah umat pilihan Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Dari awal kitab 1 Tawarikh ini kami belajar. Israel kembali dikuatkan, dipulihkan jati dirinya setelah pembuangan 70 tahun di Babel. Supaya mereka ingat, mereka adalah umat pilihan Tuhan. Supaya mereka tegar kembali, pulih kembali, kembali ke Yerusalem, membangun kerohanian, memperbaiki kehidupannya, baik jasmani maupun rohaninya. Baik sudah dibangun kembali. Tembok Yerusalem dibangun kembali supaya mereka kembali menjadi jati diri umat pilihan Tuhan. Dan pentingnya kitab Tawarikh seperti itu. Diarsipkan dan disampaikan kembali. Pun demikian dengan kami ya Tuhan. Kami jadi bangsa pilihan. Umat pilihan Allah. Percaya kepada Yesus diselamatkan. Namun kadang masih kami juga berbuat dosa. Harus dihukum Tuhan. Dimurnikan Tuhan. Disaintifikasi Tuhan. Dan kalau kita lulus, kita kembali dipulihkan. Jati diri kami dipulihkan Tuhan. Tetap menjadi umat pilihan Allah. Terima kasih Bapak untuk belajaran dari 1 Tawarikh ini. Dan kitab Tawarikh berikutnya. Supaya kami mengerti Allah tetap mengasihi umatnya. Sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripadamu. Kekasih Kristus arahkan hatimu pada Tuhan. Terimalah berkat, kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang permai. Menikmati kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.